Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 ini mengenai kendala Ahok Capres karena pernah dihukum bertentangan dengan hukum. Mulai saat ini sudah ramai pembicaraan soal calon presiden untuk mengikuti calon presiden Pilpres tahun 2024, dan Ahok pun ada keinginannya mengikuti calon presiden tersebut. Rencana Ahok mengikuti calon presiden, kendalanya Ahok pernah dihukum terkait dengan penodaan agama selama yang diputus hakim selama 2 tahun. Kejadiannya ini sekitar 3 tahun yang lalu, di mana dia dituduh melakukan penodaan agama sampai hakim menjatuhkan hukuman selama 2 tahun. Kendala Ahok pernah dihukum tidak bisa mengikuti Pilpres bertentangan dengan konsep negara hukum. Jadi kendala Ahok ini pernah dihukum tidak bisa mengikuti pemilihan presiden bertentangan dengan konsep hukum negara, bertentangan dengan konsep negara hukum, di mana hukum sebagai panglima atau yang tertinggi. Perwujudan negara hukum sebagai panglima adalah lewat pengadilan atau putusan pengadilan. Apa yang sudah diputus apa yang diputus hakim setelah selesai menjalani hukuman sesuai putusan hakim, maka haknya sudah sama dengan orang lain dan tidak boleh ditambah-tambah lagi hukumannya. Seperti tidak bisa mengikuti calon presiden, tidak bisa mengikuti pemilihan legislatif. Hal ini tidak boleh. Jadi kalau sudah diputus oleh hakim, jadi perwujudan daripada negara hukum itu adalah lewat putusan pengadilan. Sehingga kalau apa yang sudah diputus hakim, hanya itu saja yang dapat dikenakan sama dia. Sehingga kalau dihukum seumpamanya sampai 10 tahun, setelah selesai menjalani hukuman 10 tahun, sudah sama haknya dengan orang lain. Dan tidak boleh lagi ditambah-tambah hukuman yang lain. Tidak boleh calon presiden, tidak boleh mengikuti pemilihan legislatif, dan lain-lain. Sebagai landasan hukuman, bahwa masalah pernah terjadi di mana mantan korupsi tidak boleh mengikuti katanya pemilihan legislatif. Sebenarnya karena adanya sudah ramai, kemudian Komisi Pemilihan Umum Indonesia mengajukan minta pendapat ke Mahkamah Agung. Nah, pendapat Mahkamah Agung setelah keluar penetapannya menyatakan mantan koruptor dapat mengikuti pemilihan legislatif. Inilah dasarnya. Jadi landasannya itu memang sudah benar. Landasannya lewat putusan hakim, negara hukum. Karena hukum itulah yang panglima, yang tertinggi. Tidak ada yang tertinggi lagi daripada hukum. Itulah yang tertinggi. Sehingga perwujudannya lewat pengadilan atau putusan pengadilan. Jadi apa yang sudah diputus hakim tidak boleh lagi, kalau sudah selesai menjalani hukumannya, tidak boleh ditambah-tambah lagi hukumannya. Karena tidak boleh mengikuti calon presiden itu, termasuk hukuman tambahan itu, sehingga tidak boleh dilakukan. Maka nanti Ahok bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam tahun 2024. Dan semua larangan, masalah adanya larangan-larangan tersebut supaya dicabut presiden lewat keputusan presiden pengganti undang-undang atau Perpu. Dan itu perlu dilakukan, tidak hanya berlaku kepada Ahok saja, berlaku kepada semua warga negara Indonesia. Kalau sudah diputus hakim, maka dia selesai menjalani hukumannya. Hanya itu yang bisa. Selesai menjalani hukumannya,
haknya sudah sama dengan warga masyarakat lainnya. Dan tidak boleh lagi ditambah-tambah hukumannya itu. Tidak boleh mengikuti calon presiden, tidak boleh mengikuti pendidikan ini, dan lain sebagainya. Tidak boleh itu. Itu bertentangan dengan hukum itu. Bertentangan dengan hukum sebagai negara Indonesia ini sebagai negara hukum. Negara hukum itu perwujudannya bahwa hukum itu adalah sebagai panglima yang tertinggi. Jadi kita harus tunduk kepada hukum itu. Tidak boleh lagi kita menambah-nambah hukuman kepada seseorang tersebut. Kalau sudah dihukum hakim 10 tahun, umpamanya, setelah selesai menjalani hukuman 10 tahun tersebut, sudah selesai, tidak ada, haknya sudah sama seperti orang lain. Kedudukannya sudah sama dengan orang lain. Dan mau dia mengikut calon presiden, mau ikut legislatif, sudah bisa, seperti penetapan Mahkamah Agung tersebut. Di mana diminta pendapatnya masalah anggota legislatif mantan koruptor, apakah bisa mengikuti pemilihan sebagai anggota legislatif, maka penetapan Mahkamah Agung menyatakan bahwa mantan koruptor bisa mengikuti pemilihan legislatif tersebut. Itulah sebagai perwujudannya. Dan ini sebagai perwujudan daripada negara hukum. Jadi dalam hal ini, Ahok ini bisa mencalonkan presiden tahun 2014, tahun 2024. Bisa mencalonkan presiden tahun 2024. Soal nanti dia terpilih itu di tangan rakyat. Itu harapan saya. Jadi supaya peraturan daripada yang larangan-larangan tersebut dicabut pemerintah lewat keputusan presiden pengganti undang-undang. Sekian dan terima kasih.